Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang laba bersih semester satunya anjlok 94% dan saat ini masih berada di sekitar daerah supportnya. Apakah sebaiknya kita take profit atau join dulu saham ini? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham ESA. Saham ESA hari Jumat kemarin naik 0,77% ke angka 655. Bisa kita lihat di grafik, saat ini ESA secara tren masih sideways. Dan satu minggu terakhir ini masih bertahan di atas support EMA 50. Jadi beberapa kali memang bisa kita lihat ESA sempat berada di bawah garis EMA 50, tapi satu minggu ini masih bisa berada di support EMA 50 atau tepat di harga 655. Jadi support ini belum terkonfirmasi break. Tapi cara tren ESA belum begitu bagus karena masih berada di bawah garis EMA 150. Tapi minimal saat ini ESA sudah mulai reversal dari downtrend dan saat ini mencoba untuk bergerak trend. Dan minimal sudah terkonfirmasi tidak downtrend. Dan bisa kita lihat masih terbentuk higher low. Dan ternyata keluar pemberitaan bahwa ESA labanya anjlok hingga 94% di semester 1. Ini merupakan sentimen negatif untuk ESA. Bisa kita lihat untuk broker summary, jika kita perhatikan kenaikan hari Jumat kemarin juga sebenarnya masih ada distribusi, tapi asing terlihat satu minggu terakhir hari Jumat masih akumulasi, tapi hari Kamis terlihat keluar dari saham ESA. Jadi satu minggu terakhir ini sebenarnya asing masih keluar dari saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, ESA menurut saya harus dipantau apabila teman-teman sudah bersih dapat di harga bawah. Paling aman usah pertimbangkan untuk take profit apabila ESA ternyata minggu depan gagal bertahan di atas garis EMA 50 atau minimal gagal bertahan di atas 650. Jadi apabila ESA minggu depan masih kuat berada di atas 650, menurut saya masih layak untuk di hold. Tapi karena ada sentimen negatif ini dan terlihat hari Jumat kemarin juga broker summary masih ada distribusi, masih ada potensi ESA untuk turun di bawah 650. Jadi apabila teman-teman saat ini pingin entry saham ESA, menurut saya wait and see. Apabila terlihat terbentuk candle hijau di atas garis EMA 50 atau bertahan di atas garis EMA 50, apabila teman-teman ingin coba swing trade masih bisa coba spekulatif buy dengan target jangka pendek di harga 700. Karena sebelumnya ESA berhasil break garis EMA 50, beberapa kali mencoba untuk break harga 700 masih gagal break dan melemah. Jadi minggu depan ESA harus dipantau terus apabila teman-teman punya saham ini. Apabila minggu depan ternyata terlihat masih terus banyak distribusi, maka potensi ESA untuk menembus 650 dan lanjut turun kembali menuju support di 550 masih sangat besar potensinya. Jadi harus hati-hati. Apalagi terkonfirmasi minggu depan ESA ternyata memang break garis EMA 50, maka garis EMA 50 akan berubah menjadi resisten. Dan secara tren ESA berpotensi untuk mulai bergerak downtrend kembali. Selanjutnya saham XL, jika kita lihat hari Jumat kemarin naik lumayan tinggi 8% lebih ke harga 2.250. Dan kenaikan membuat XL langsung terkonfirmasi break garis EMA 150 dan trennya mulai bergerak tren. Jadi sebelumnya kami sempat bahas saham XL, pada saat itu kami menjelaskan XL secara tren sudah mulai membaik dan karena pada saat itu garis EMA 50 tepat di harga 2000 sehingga ini kan berubah menjadi support kuat untuk saham XL sehingga XL masih menarik untuk coba di hold. Jadi walaupun gagal break garis EMA 150, minimal berada di atas garis EMA 50, XL secara tren masih bisa di hold. Dan saat ini sudah terkonfirmasi XL mulai bergerak tren. Jadi apabila teman-teman masih hold terus saham XL dan sudah dapat di bawah harga 2000 atau minimal di sekitar 2000-an, saat ini bisa jadikan garis EMA 150 di harga 2090 atau 2100 untuk trailing stopnya. Selama masih kuat berada di atas garis EMA 150, XL secara tren masih oke dan masih ada potensi untuk rebound kembali. Dan bisa kita lihat kenaikan 8% lebih ini terlihat ada akumulasi besar. Asing sebelum distribusi juga hari Jumat kemarin masuk dengan jumlah besar. Jadi XL kenaikan 8% lebih ini membuat XL menyentuh resisten di harga 2250. Jadi apabila teman-teman minggu depan baru mau coba entry, menurut saya harga saat ini sudah lumayan tinggi. Tetap selalu saran saya tunggu terkena pullback dulu. Karena saat ini belum terkonfirmasi menembus 2200 sampai 2250. Jadi sebenarnya zona resisten apabila memang masih gagal break,
XL saya lihat masih ada potensi untuk meretest kembali garis EMA 150. Jadi paling aman wait and see. Dan apabila bisa dapat kembali di sekitar garis EMA 150 itu akan lebih oke. Jadi XL karena belum terkonfirmasi break dan kenaikan hari Jumat lumayan tinggi dan belum sempat mengetes garis EMA 150, saya lihat masih ada potensi untuk XL terkena pullback mendekati garis EMA 150 atau turun mengetes garis EMA 150. Tapi apabila teman-teman ingin coba buy on breakout, bisa coba pantau. Tapi apabila teman-teman buy on breakout, teman-teman harus perhatikan harga 2200 ini. Apabila setelah berhasil naik di atas 2250 tapi mencoba naik di atas 2300 masih gagal, menurut saya pertimbangkan untuk take profit. Jadi saat ini XL secara trend sudah oke, tapi apabila saat ini baru mau ikutan entry, resiko lumayan besar. Selanjutnya ASA, jika kita lihat 2 minggu yang lalu sempat melemah, turun mengetes garis EMA 50, masih bisa bertahan dan rebound. Saat ini kembali naik dan mengetes resisten 1300. Dan ASA hari Jumat memang masih naik 1% lebih ke harga 1310. Tapi ingat ini belum terkonfirmasi break. Jadi hari Kamis sempat naik lumayan tinggi mendekati 1400, tapi tetap pada saat penutupan kembali berada di bawah 1300 dan terbentuk candle merah sehingga ini belum terkonfirmasi break. Dan harga 1300 memang merupakan resisten kuat karena beberapa kali ASA mencoba untuk break selalu gagal sehingga cara trend mulai sideways. Jadi sebelumnya ASA mulai reversal dari downtrend menuju uptrend setelah berhasil break garis EMA 50 150. Satu terus bergerak naik tapi pada saat menuju 1300 mulai sideways karena memang belum berhasil break. Tapi setelah turun mengatas support EMA 50 masih bisa bertahan dan rebound kembali. Sehingga cara tren ASA tren jangka menengah sebenarnya masih bergerak tren. Sehingga apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, saat ini menurut saya masih layak untuk di hold. Dan bisa kita perhatikan di sini, kenaikan 1% lebih hari Jumat kemarin tidak ada akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing melakukan sedikit distribusi. Jadi untuk ASA, saya lihat memang masih ada potensi untuk break 1300, tapi minggu depan untuk mengetes atau menembus 1400 sepertinya masih kecil potensinya. Karena belum terlihat ada akumulasi besar 1 minggu terakhir ini. Jadi tetap saya lihat secara tren ASA masih akan sideways, masih ada potensi untuk bergerak di range harga 1200 sampai 1350-an sampai 1400. Jadi sama seperti hari Kamis sempat mendekati 1400, tapi tetap saja pada saat penutupan kembali di bawah 1300. Jadi minggu depan saya lihat masih ada potensi untuk sideways dan bergerak di range harga ini. Jadi apabila teman-teman ingin swing trade, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata minggu depan ASA gagal bertahan di atas 1300. Apabila bisa berada di atas 1300 minggu depan dan terus kuat berada di atas harga itu, ASA menurut saya masih layak untuk di hold apabila teman-teman belum mau take profit. Tapi apabila ternyata gagal bertahan di atas 1300, menurut saya masih bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 untuk re-entry kembali. Berikutnya saya akan coba analisa saham Bluebird yang jika kita lihat 1 minggu terakhir juga mulai melemah setelah masih gagal break resisten di 2400. Tapi secara tren Bluebird juga trennya masih bergerak tren. Jadi sempat berada di bawah garis EMA 50, tapi mengetes garis EMA 150 masih bisa bertahan dan rebound kembali. Sehingga secara tren ini masih terus bergerak naik. Dan penurunan 1 minggu terakhir menurut saya masih wajar secara pergerakan. Dan jika kita lihat di bawahnya masih ada support di sekitar 2200 dan support EMA 50 saat ini tepat di sekitar 2100. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di bawah harga 2000, mau jadikan garis EMA 50 untuk trailing stop juga menurut saya masih oke. Selama masih kuat di atas garis EMA 50, Bluebird secara tren jangka menengah masih layak untuk di hold. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 2% lebih ini masih ada distribusi. Asing juga terlihat 1 minggu terakhir masih distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Bluebird minggu depan masih ada potensi untuk mengetes 2200. Apabila teman-teman ingin swing trade atau trading jangka pendek, menurut saya masih bisa coba tunggu di sekitar 2200. Karena 1 minggu terakhir sudah bergerak turun dari 2400, ada potensi untuk technical rebound sementara di sekitar 2200. Tapi apabila bisa dapat kembali di sekitar 2100, menurut saya akan lebih oke. Apabila teman-teman masih bisa coba pantau saham Bluebird ke depannya. Jadi walaupun bisa
rebound dari 2200, tapi apabila teman-teman pantau reboundnya tidak terlihat ada akumulasi besar, saya lihat reboundnya hanya rebound sementara dan masih ada potensi malah turun menembus 2200 ini. Jadi apabila mau entry, wait and see dan bikin trading plan. Apabila mau tunggu di sekitar 2200, jadi target take profit itu menurut saya di sekitar 2300 sampai 2400. Apabila setelah berhasil rebound, Bluebird mulai bergerak naik dan masih gagal menembus target harga ini dan mulai berbalik arah, bisa pertimbangkan untuk take profit. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.